Jangan mulutnya baca, kupingnya enggak dengerin. Begitu. Padahal dibaca oleh mulutnya, enggak diperhatiin oleh kupingnya. Begitu. Udah dolin aja ya. Dia kurang didengar sama dia. Kurang didengar. Didengerin, itu khusyuk namanya. Min sunanis sholati al-khusyu'ah, dan setengah daripada sunnah-sunnah salat al-khusyu'u, yaitu khusyuk. Wa tartilul qiraati, dan mentartilkan bacaan-bacaan salat. Wa tadabburuha, dan merenungi bacaan salat. Wa tadabburu dzikri, dan merenungi zikir-zikir salat. Wa dukhulu fiha binasyatin, dan masuk pada salat binasyatin, dengan semangat. Wa faraghi qalbin, dan kosongnya hati dari segala kesibukan, yakni konsentrasi penuh. Wa faraghi qalbin, dan kosong luangnya hati dari segala yang menyibukkan salat. Faslun yang satunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak nyambung ya, pasalnya syarat sholat. Sudah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pagi ini kita masih membahas tentang sunnah sholat. Pada pertemuan yang lalu diterangkan bahwa dalam sholat ada beberapa kesunahan, dibagi menjadi 3 kategori. Ada namanya sunnah sebelum sholat, ada namanya sunnah ketika sholat, ada namanya sunnah sesudah sholat. Pada sisi yang lain, ada hal yang terpenting daripada kita sholat, yang masuk sebetulnya di dalam ajarannya secara hukum sunnat, bukan wajib. Kalau wajib berat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan, tidaklah Allah jadikan agama ini menyulitkan bagi kamu semua, sehingga khusyuk menurut mayoritas ulama tidak wajib, hanya sunat saja. Karena itu di dalam kitab kita diterangkan, wa min sunanis sholati al khusyu'u, di antara hal-hal yang disunahkan dalam sholat adalah khusyuk.
Saudara, sholat itu perlu difahami oleh kita. Ada aspek lahiriah. Ini udah belum? Belum. Oh, belum. Di dalam sholat itu perlu difahami oleh kita ada aspek lahiriah dan ada aspek batiniah. Aspek lahiriah itu adalah bagian-bagian termasuk rukun, syarat dan sunnah-sunnah yang sudah kita bahas pada pengajian-pengajian sebelumnya. Namun di balik itu, sholat itu ada aspek batiniah. Ini yang disebut ruh sholat, inti sholat. Ini sunnah, tapi masuk kategori inti, yaitu khusyuk dalam sholat. Dikatakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh orang-orang mukmin itu beruntung, mendapatkan keberuntungan besar, bahagia, sa'adah. Ciri-cirinya orang beriman yang beruntung itu adalah orang yang kalau sholat, sholatnya khusyuk. Khusyuk ini, saudara, ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan khusyuk. Kita orang yang masih awam, tingkat rendah aja upayakan. Ya kalau bisa tingkat tinggi. Apa itu tingkat rendah? Kalau kita pengen dikata sholat kita khusyuk, sholat sendiri dulu, nanti ngomongin berjamaah. Bila sendiri, yang namanya khusyuk itu apa yang dibaca oleh mulut dihayati oleh kuping, didengerin oleh kuping. Yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita tidak bakalan lepas dari apa yang dibaca oleh mulut. Itu namanya khusyuk. Dah kayak gitu tuh. Itu khusyuk. Apa yang dibaca oleh mulut kita, benar-benar kuping kita dengerin yang dibaca oleh mulut. Itu minimal khusyuk. Kayak begitu. Jangan mulutnya baca, kupingnya enggak dengerin. Begitu. Padahal dibaca oleh mulutnya, enggak diperhatiin oleh kupingnya. Begitu. Udah dolin aja ya. Dia kurang didengar sama dia. Kurang didengar. Didengerin, itu khusyuk namanya. Kalau berjamaah, yang dibaca oleh imam, ketika imam itu kenceng, didengerin oleh kuping kita, huruf demi hurufnya, itu namanya khusyuk. Namanya udah, itu paling rendah segitu. Jadi kalau imam itu baca, kita dengar, bukan kedengaran. Beda kalau kedengaran. Kalau kedengaran mah suara handphone daripada teman kita juga kalau bunyi mah kedengaran, mau kuping kita kuping waras. Begitu.
Kalau kedengaran dengan mendengarkan berbeda. Kedengaran dengan mendengarkan berbeda. Kalau kedengaran, dia tidak sengaja masuk di kuping kita, tapi masuk doang, tidak mau kita rekam, namanya kedengaran. Tapi kalau mendengarkan, masuk di kuping kita, kita hayati, kita perhatiin. Ini begitu. Itu namanya khusyuk. Jadi karena kuping kita sehat, apa aja kedengaran. Tapi masalahnya ada di kuping yang atunya. Ini khusyuk, hubungannya jiwa. Jadi walaupun masuk enggak didengerin, lah. Itu namanya khusyuk. Jangan mulutnya satu ya, apalagi berjamaah, yang salam aja. Tadi itu yang dibaca habis at-tahiyatul tuh baca apa? Tahu kira-kira si baca mubarakatuh ini. Jadi enggak begitu diperhatiin. Coba diupayai. Itu paling nikmat sholat. Minimal itu dulu sebagai latihan untuk khusyuk. Kita nggak usah nyontoh Imam Ghazali. Kelas kita orang berat. Kalau Imam Ghazali itu khusyuk itu rukun sholat. Khusyuk itu rukun. Jadi kalau kagak khusyuk sholatnya nggak sah. Mau ikut sampai asar, ngulang lagi, sebab enggak sah, berat. Imam Ghazali begitu. Khusyuk itu waduh, wajib. Kalau enggak khusyuk sholatnya, ulang. Itu dari dohor sampai asar, sampai menjelang maghrib masih dohor aja, gara-gara iya berat. Ini nanti kita bedah kelas berat. Wis kita orang khusyuknya apa yang kita baca dihayati oleh kuping kita. Bila ini nggak bisa juga, aduh berat. Paling minim waktu takbir tuh hatinya konsen. Udah mentok nih. Paling mendasar, di bawah ini jangan ditawar-tawar lagi. Nggak ada ini terangan agamanya. Paling minim waktu sholli fardhu dhuhr, Allah, hatinya mantep nih mikirin ini. Ini paling minim. Waktu takbir jangan langsung Allah. Pikir kita mau ngadep Allah ini. Ini aja. Udah mentok itu, udah habis. Nggak ada lagi. Itu paling terendah sekali, udah terendah sekali, udah nggak ada lagi. Saudara, sholat ini kalau mau jujur ganjarannya beda-beda. Dari ujung sop awal ini sampai belakang kagak sama, tergantung khusyuknya. Kalau yang khusyuknya 3 rakaat ya banyakan, 4 banyakan, serakaat doang khusyuk dikitan. Tergantung daripada kitalah orang punya sholatnya. Sebab tidak ada ganjaran dalam sholat kita kecuali manakala
khusyuknya kita dalam sholat, maka ada yang 1/6, ada yang 1/4, ada yang setengah ganjarannya, ada yang full, tergantung daripada sejauh mana tingkat kekhusyuan kita di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti solat, khusyuk. Kalau khusyuk yang tinggi, yang kayak Imam Ghazali kata, makanya dijadikan rukun. Jadi begini, Imam Ghazali itu masuk tasawuf belakangan. Sebetulnya Imam Ghazali ini ahli fikih, pakar fikih. Kitabnya tebal-tebal, ada Al-Basit, ada Al-Wasit, ada Al-Wajiz. Kitabnya Imam Ghazali beda-beda, banyak itu fikihnya. Satu hari Imam Ghazali ini adiknya namanya Ahmad Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Muhammad Ghazali. Imam Ghazali adiknya nggak mau makmum sama dia, kagak makmum adiknya, enggak. Dia ngadu sama emaknya, kan abahnya meninggal, dia udah wafat. Kata Imam Ghazali sama emaknya, "Ma, adik saya ini ndak mau makmum saya, bilanglah biar dia makmum." Begitu kata emaknya, baik. Maka dibilangin sama emaknya, karena emaknya yang bilang Ahmad Ghazali makmum sama Imam Ghazali di belakang. Baru dapat 2 rakaat, 2 rakaat adanya mufaraqah. Mufaraqah, apa itu mufaraqah? Berhenti jadi makmum, sholat sendiri lagi. Pas sholatnya udah dapat 2 rakaat, ya salam ya pulang. Imam Ghazali ya belum, dah robos barisan pulang. Maka kemudian Imam Ghazali ngadu sama emaknya, "Mak, bagaimana adik saya 2 rakaat dia mufaraqah?" Dikumpulin sama emaknya, "Ya duduk, benar kamu ndak makmum sama abangmu. Begini mak, rakaat 1 makmum, kedua makmum, cuman rakaat ketiga abang saya itu badannya darah meluluh dari ujung pala sampai ujung kaki, darah mak. Darah itu hukumnya apa mak? Najis." Iya, makanya karena darah mulu, maka saya kan nggak bisa terus abang ikut, wong badannya darah meluluh. Imam Ghazali mikir, tahu dari mana ini adik saya ini, kalau saya ini badannya darah melulu, padahal nggak ada darah. Kata adiknya, pokoknya di rakaat kedua dari ujung pala ke ujung kaki isinya darah. Jadi di rakaat kedua itu Imam Ghazali lagi ingat karangan kitabnya, dia lagi ngarang, udah nyampe bab haid, gimana ini nerusinnya. Sedang haid itu artinya darah. Kebaca sama adeknya, kagak khusyuk
begitu, lagi mikirin darah gitu. Padahal yang dipikirin kan bagus, ngarang kitab, iya begitu. Enggak yang kagak. Kalau kita kan yang dipikirin joran kayaknya belum diambil ini kitab, tapi salah. Adiknya tahu, dari situ Imam Ghazali bilang itu sama adiknya, lu ngaji kemana tong bisa begitu? Antarlah bang, nganter di rumah gurunya, nganter di rumah gurunya. Sama gurunya Imam Ghazali nggak pakai lama belajar tasawufnya itu. Pas di rumah gurunya dibilang, ini guru saya rumahnya, jadi abang masuk aja sendiri, abang jangan bilang saya, begitu. Maka masuk kepada gurunya, adiknya itu Imam Ghazali, lalu datang, Kiai saya pengen ngaji seperti apa yang diajarkan kepada adik saya, dia punya hati bagus, sholatnya, kata gurunya, syaratnya berat. Berat juga nggak apa-apa, yang penting saya diajarin. Takut nggak kuat, nggak apa-apa, saya kerjakan. Ya udah, lo bersihin, suruh bersihin WC rumah gurunya dan semua kamar-kamar santri itu, WC santri lah. Santri jorok, suruh dibersihin. Bersihin. Nama Imam Ghazali itu kiai, dia bersihin. Saking pengen diajarin ilmu hati biar khusyuk. Jadi 3 hari tiap hari enggak ngaji di situ, kagak, bersihin WC aja. Dilihat oleh gurunya, tulusnya orang ini bersihin WC. Kata gurunya, dah ente udah lulus, nah pulang, nggak usah ngaji, ente mah ilmunya udah ada. Dari situ Imam Ghazali berkata, orang sholat kudu khusyuk. Ngamuk-ngamuk, mau di Ihya, mau di mana, orang sholat khusyuk. Aspek batinnya jangan sampai enggak. Itu Imam Ghazali yang udah tinggi ini, tinggi khusyuk. Maka sholat itu yang khusyuk, yang tertinggi, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bilang sama anak buahnya begini, sama murid-muridnya, kalau kan di panah belakangnya tuh ada panah, tolong cabut panahnya waktu saya lagi sholat saja. Begitu, waktu saya lagi sholat cabut panahnya. Jadi kalau mati juga lagi sholat, nancep di belakang sini panahnya, nancep. Maka ketika Imam Ali itu sholat, dicabut oleh muridnya, ditarik itu panah. Habis salam, Imam Ali ngomel, bagaimana sih? Kata saya juga suruh cabut panah itu, kenapa enggak dicabut? Kata itu anak buahnya, muridnya, udah guru, kagak berasa panah yang nancep di badannya dicabut tuh, kagak berasa. Saking apanya? Khusyuknya dalam sholat. Kita mendigigit nyamuk dikit aja berasa gitu. Kita bener nggak? Emang kita masih belum bisa kayak begitu, tuh berat itu, sampai kayak begitu. Tuh khusyuk kelas tinggi tuh yang kayak begitu tuh, tinggi khusyuknya. Ada lagi orang-orang dulu nih berbicara sholat, itu bilang kalau mau nyetel musik gede, tolong saya lagi sholat, begitu. Sama anaknya,
Maka ketika banyak sholat setel musik kondeh begitu, sampai dia salam, dia bilang, kenapa baru disetel sekarang? Dari tadi disuruh. Kan dari tadi Pak, kagak dengerin. Saking apanya? Khusyuk. Ya Allah, kita mah kagak. Suara handphone temen kita aja tuh yang di kantongnya lupa matiin, mana lagunya Bang Toy, kedengeran begitu, kedengeran. Ini kagak jelas karena kita mah khusyuknya enggak ada. Untungnya khusyuk ini sunnah. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah kita sholat supaya sholat kita khusyuk? Ini langkah yang paling gampang, dipelajari saja sendiri, fa insyaallah khusyuk sholat kita. Yang pertama, langkahnya, coba kita bayangin di depan kita ada mertua kita. Di depan kita bayangin ada mertua kita lagi duduk melototin kita gerakan sholat kita. Begitu. Kira-kira kita sholat, di depan kita ada mertua kita lagi melotot aja, perhatiin sholat-sholat kita. Kira-kira sholat kita mau dikebut, mau pelan-pelan kira-kira? Hah? Hah? Ini yang bener nih? Hah? Hah? Jadi kira-kira cepat apa pelan ini? Emang apa? Hah? Diperhatiin siapa? Iya. Kalau cepat bagaimana kira-kira? Hah? Kalau cepat bagaimana kira-kira? Malu. Tuh begitu. Depan kita. Terus saja kita perhatiin. Nah, udah ini bisa, udah bayangin ini aja dulu. Pokoknya kita bayangin, ya siapa kada yang kita segenin, apa mantu ke, ada mantu kita lagi lihatin mertua sholat. Kira-kira kita kebut apa enggak kira-kira? Hah? Enggak. Itu dulu tuh jembatan, langkah awal. Sudah ini kita bisa dengan kayak begini, maka kita bertanya sama diri kita, kira-kira mertua kita nih punya surga kagak? Punya surga enggak? Enggak punya surga. Dua, kira-kira mertua kita ini punya neraka enggak? Enggak. Kenapa kita takut? Amo yang kagak punya surga, kagak punya neraka, kita takut. Nah, balik, orang tua kita ini, mertua kita ini Tuhan apa ciptaan Tuhan? Loh, ama ciptaannya kok takut? Ama yang nyiptain dia, yang punya surga neraka kok kagak? Ada masalah ini dengan jiwa kita. Oh gitu. Diomelin kita. Namanya bahasa agamanya taubih. Apa taubih tuh? Ngomelin diri. Di kaca kita omong habis sholat, kan ada cermin tuh. Ditunjuk aja tuh yang di dalam cermin tuh. Lu ini bagaimana ya? Lah kan mertua aja khusyuk, kan kagak punya surga, kagak punya neraka. Lu takut sama dia, sama Allah yang punya surga, punya neraka, punya segalanya, nggak takut.
Sebetulnya di mata lu ini yang agung itu, yang besar itu, yang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang Maha Besar tuh Allah mertua. Bagaimana sih kamu ini sholat? Omelin terus yang di kaca tuh. Siapa tuh yang domelin tuh? Iya, biar nurut. Udah pernah belum begitu tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalani. Ini Imam Ghazali juga yang ngajarin di dalam Bidayatul Hidayah. Dah caranya begitu dulu. Langkah awal untuk khusyuk, kata Imam Ghazali. Kayak begitu. Itu langkah-langkah. Ini sunnah dalam sholat. Sehingga sholat kita jangan banyak main-main. Makanya sholat yang rapi. Kita sih pengen khusyuk sholat kita. Cuman di samping kita ada kita punya teman, sampingnya sholatnya telunjuknya goyang-goyang, mana ketutupan kain lagi, jadi repot. Enggak apa-apa, kagak sih, enggak batal sholat goyang-goyang, enggak batal. Cuman ngurangin ganjaran. Kalau ada orang tangannya goyang-goyang, jangan kita omelin. Karena hidup itu bebas memilih. Kalau kita orang merasa ganjarannya udah banyak banget, pengen dikurang-kurangin, maka telunjuk kita goyang-goyang biar ganjarannya kurang, sebab lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Kata kita boro-boro ganjaran kita dikit bisa minus, ya jangan kita. Jadi kalau ada yang goyang-goyang jangan diomelin. Orang itu lagi ngurang-ngurangin ganjaran, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, kan hak dia ngurang-ngurang ganjaran. Jangan kejam, ada temennya tangannya goyang-goyang sholat, langsung aja lagi sholat begini tahiyat, jangan sholat, udah jangan, biasa aja, nggak apa-apa. Kan hidup adalah pilihan, nggak apa-apa, boleh begitu. Makruh hukumnya, tidak membatalkan salat, tidak. Khusyuk itu adalah sunnah salat, khusyuk. Maka kalau kita dengerin Rabbik firli, kupingnya warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dengerin aja. Allah Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini enggak, ini khusyuk. Dua, sunnah yang terpenting dalam solat, tartilul qiraati, tartil. Kata Allah dalam Al-Quran, warattilil qur'ana tartila. Apa itu tartil? Orang Jawa sebut miji-miji, begitu ya? Hah? Mijen-mijen, apa itu? Hah? Mijen-mijen apa miji-miji? Pak Jidwi gimana ini? Ah,
atu-atu kata orang Betawi. Atu-atu. Bacaan demi bacaan harus betul-betul diperhatiin. Tertil bacaan. Makanya itu adalah sunnah. Atu-atu. Atu-atu. Jangankan sholat, ngopi saudara. Ada orang nggak mau minum kopi. Ini ngapa? Ini kopi setan. Padahal maksudnya sasetan. Enggak tartil. Gitu. Enggak apa? Tartil. Enggak mau dia. Pengennya yang bubuk. Kalau yang bubuk tartil. Dia kopi dulu. Begitu. Dituangin air dikit, diaduk, baru kemudian ditambahin lagi biar aromanya masuk ke. Ada yang kayak begitu. Itu bab ngopi saudara. Coba sampai kayak begitu, apalagi sholat kudu tartil. Sampai dia ngatain kopi setan gitu. Ketahuan. Aduh, ini pakar ngopi yang kayak begini nih. Watadabburuha, ketiga, merenungi bacaan-bacaan. Ini mah nggak bisa, kudu ngerti. Kalau pengen tadabbur qiraat, saya punya saran. Ini mah nggak bisa bagi kita orang. Sulit menghayati bacaan itu, nggak bisa. Kecuali begini bisanya, saudara, kalau ini dijalanin insya Allah tadabbur qiraat kita bisa. Caranya, saudara baca surat An-Nas, artinya dibaca, biar kita tahu. Atu-atu qul a'udzu birabbin nas, katakan olehmu aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia. Begitu. Jadi kita tahu. Kalau ini nih kita udah deras Quran, terjemahnya kita udah hafal. Kalau belum, mohon maaf, kalau sholatnya nggak kedengeran orang, suratnya An-Nas aja. Rakaat pertama An-Nas, kedua An-Nas, ntar lagi itu dohor asar An-Nas, ini qobliyah ba'diyah, itu aja. Tapi artinya yang kita hafal. Ini udah hafal An-Nas, naik Al-Falaq, artinya tahu. Gimana kita menghayati kandungan makna wong kita aja kagak ngerti apa yang dibaca. Sulit. Kayak kita baca maulid tuh, itu yang kita hayati cuman bungkus. Ya Allah enaknya maulid, suaranya nggak ngerti apa itu yang dibaca. Ini gimana namanya tadabburul qiraat. Jadi kita nggak tahu. Ada orang di Mekah sholatnya nangis, Masya Allah. Yang baca waktu itu Imam Abdurrahman As-Sudais, nangis. Dia sholat sampingnya orang Arab, sampingnya juga orang Arab, hidungnya mancung-mancung cakep, tinggi. Dia sampingnya, dia nangis. Itu temennya habis salam tuh, yang di sampingnya dia di ini orang Arab samping kan lihat. Lalu kemudian habis sholat itu di hotel dia diajak ngobrol, lo ngapa tadi sholat nangis? Dapat ya sir sholatnya? Bukan, samping kiri saya kan nangis, samping kanan nangis. Saya kalau nggak nangis bagaimana ya? Jadi ya saya juga ikut nangis juga dah.
Jadi nangisnya itu bukan karena bacaan imam, karena samping kiri nangis, samping kanan nangis. Ada yang kayak begitu. Ada orang nonton sinetron kayak begitu, yang di film nangis, dia ikut nangis. Ya Allah, ikut nangis. Kalau yang di film dia nangis, dapat duit nggak? Dapat duit nggak? Kalau dia enggak nangis, dapat duit nggak? Kagak. Lah kita nangis dapat duit nggak? Lah ngapa dikerjain? Tidak gitu saudara. Kan udah tahu itu hiburan. Begitu. Enggak, saya ini larut sama alur cerita karena ngerti. Begitu. Karena ngerti dengan cerita yang ada. Ini namanya disebut tuh ampe kita nangis tuh dalam bahasa kitab tadabburuha, menghayati tontonan. Nah dalam sholat sunnah menghayati bacaan. Lah kan kudu ngerti kita. Gimana ya kita sholat kayak orang mabok, yang dibaca sama mulut kita nggak ngerti. Maka karena itu bacaan nas sampai al-hakumut aja, nggak usah jauh-jauh. Ini anas tapi kita tahu artinya. Begitu kan kita sholat dari dulu sampai sekarang, itu qadrul binas semua hafal artinya, tahu dah apa itu yang dibaca. Ini kita nggak dapat kalau ini nih menghayati makna dari bacaan. Fatihah dulu dah yang rukun. Jadikan kita ngerti. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hati kan kita nyambung. Allah itu pengasih. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya, yang berhak dipujimu Allah, pencipta semuanya. Saya dikasih telinga dari Dia, saya bisa dengar dari Dia, saya bisa makan dari Dia, saya bisa jalan dari Dia, saya hidup dari Dia. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Oh, kita kudu nyembah Allah dan minta tolongnya sama Allah. Apa ya yang paling bagus minta sama Allah itu? Dia baca ihdinas siratal. Oh, Allah bimbing. Suruh minta ditunjuki jalan yang lurus. Jadi nyambung. Ini namanya tadabburul qiraah. Tadabbur. Kita pernah nggak kalau sholat kayak begitu-begitu tuh? Ini yang benar nih. Kita pernah nggak? Oh belum. Nah ke depan kita upayain insya. Ini namanya sunnah. Terus watadabburud dzikri, menghayati bacaan-bacaan sholat, zikirnya, bukan Qur'annya, zikirnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Oh berarti saya ini rendah. Jangan menambah kerendahannya dengan tidak sujud kepada Allah. Berarti cara kita meninggikan derajat kita sebagai ini bacaan sujud untuk meninggikan derajat kita. Walaupun kita bisik-bisik, mulutnya ditempelin ke bumi kayak nelpon, bisa nembus suara subhana rabbil a'la ini ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, nembus. Walaupun bisik-bisiknya ke bumi pelan, tapi buat Allah nyampe. Buat Allah emang Dia tinggi. Dan kalau saya terus tempelin, saya punya jidat,
berarti saya bisa ditinggikan ama yang Rabbiyal A'la. Ini namanya menghayati zikir. Ini kalau tahu, beli ajalah tuntunan sholat lengkap, ada terjemahannya, kan kira-kira begitu ya maknanya. Jadi ada kenikmatan di dalam ibadah. Kalau kita sebatas menggugurkan kewajiban doang, sholat itu yang penting madah sholat dah, orang begitu dipikirin diterima apa kagak ya, pengennya mau diterima tapi awah begitu wah sholat kan begitu. Kira-kira betul nggak? Dari dulu loh sampai sekarang nggak ada perubahan. Mungkin ini rahasianya, Tuhan kasih panjang kita umur supaya rapi, lempeng, bagus sholat kita. Masih kurang berarti. Kenapa ini kita orang masih dikasih hidup sama Allah, masih kurang. Sholat kita belum sempurna, masih terlalu banyak dosa kita. Begitu maksudnya, biar kita orang minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Waddukhulu fiha binasyatin wa farughi qalbin. Sunnah dalam sholat tuh, mau sholat itu semangat. Semangat. Kita orang dipanggil presiden, girang nggak kira-kira? Loh, ini dipanggil Allah, boro gira. Itu di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangannya lagi ngapain? Iya, kagak girang, kagak. Jadi kalau sholat itu munculkan girang, girang. Itu sunat. Semangat, 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 kudu semangat. Dan hal yang terpenting, kudu kita konsentrasi penuh ke sholat. Sehingga itu mana wafadul qalbin, kita mau sholat ke masjid nih, dengar adzan ke masjid, kok perut guryukan, pengen dulu. Jangan pikirin, jangan, salah rugi, dulu. Pas habis guruk lagi, lapar, makan. Orang sholat biarin tuh, biar apa? Biar kita konsen, jadi tenang gitu, biar kosong. Saya mau bilang sama ini, kita warung ada yang beli, maksud layanin dulu. Jangan sampai kita sore gua mau sholat, pas sore lacinya ditarik, ya dikit Tuhan, dikit untungnya hari ini. Salah dia sholatnya, nanti hilang ganjarannya. Coba kalau orang tuh beli, kayaknya banyak itu, nyesel banget tuh. Urusin itu biar kita hatinya lempeng banget ama apa? Ama sholat. Nabi bilang, idza hadaral isya'u wal 'asya'u quddimal 'asya'. Nabi, bila datang waktu sholat, datang waktu sholat dan perut perih, makanan udah siap, maka dahuluin makan, dahuluin makan. Tapi kita belum siap, baru piringnya doang. Kayaknya ada makan, ada piring, tenang, belum siap. Telurnya baru, ayamnya netes baru, belum keluar. Ntar kita makan. Itu begitu. Ada kawinan. Hah? Oh, orang sebelah. Saudara, ini penting. Jadi sholat tuh begitu.
sholat. Cuman ibu-ibu nih yang harus diperhatiin. Jadi seringkali perempuan itu banyak masuk neraka, penyebabnya meleng dalam bab sholat. Ini penyebab yang paling parah. Mana melengnya? Begini, dohor jam berapa? Kita ambil contoh biar gampang aja dah. Kalau sekarang sih masih kurang nih. Jam 12 biar gampang. Dohor jam 12. Jam 12 lagi masak. Lagi masak. Udah masak. Jam 12 lewat 15 masih suci, masih suci. Jam 12 lewat 15 ya rapi masak, rapi. Mens, datang bulan, mau wudu, mau kamar mandi, berasa ada yang netes, jangan kayak orang-orang pas mau wudu yes begitu, enggak sholat girang. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh, salah agamanya, salah besar, salah besar. Ini 15 menit itu kalau dia dipaksa sholat, artinya adzan sholat. Cukup nggak? Cukup itu. Artinya dia wudhu, dia pakai mukna, dia sholat 15 menit. Cukup nggak? Cukup. Itu kalau dia diinget-inget nih dohor nih nanti kalau udah bersih, apa seminggu, apa 2 minggu, kalau dia udah bersih begitu, nanti dikodok tuh dohor itu, dikodok. Kalau nggak dosa. Itu jarang diperhatiin. Segini aja, kasihan ada acara begitu. Wallahu a'lam bishawab.